Oke, bismillah kita lanjut lagi ya. Kalau nanti di belakang ada suara aneh-aneh seperti suara bor itu karena di belakang lagi dibangun sesuatu gitu. Oke, kita akan lanjut setelah kita ngomongin story. Untuk membuat orang percaya selanjutnya adalah kita memerlukan yang namanya social proof. Social proof ini apa? Social proof adalah testi atau rekomendasi. Bebas, kalian mau pakai testi boleh, mau pakai rekomendasi juga boleh. Itu kenapa kalau kita ngelihat yang main-main Instagram itu mereka menggunakan jasa apa deh namanya? Jasa yang diiklanin oleh orang-orang yang Instagramnya lagi ngetop gitu ya, bayarnya harus mahal, itu karena menggunakan social proof ini. Social proof ini paling keren kalau yang testi atau yang merekomendasi adalah orang-orang yang memang mereka punya level of trustnya tinggi. Maksudnya gimana? Level of trust tinggi itu bisa artis, bisa pejabat, atau bisa mastah, atau bisa orang-orang yang memang mereka itu punya nama di niche tersebut. Contoh kalau di internet marketing misal ada Agan Halid, ada Revata, ada si siapa Eka Bagus dan lain-lain gitu ya. Itu kan nama-nama yang emang sudah ngetop di internet marketing. Mungkin di dunia perlawakan ada yang namanya Sule, ada yang namanya si Ajis Gagap, ada yang namanya Parto gitu. Tergantung niche kalian apa. Kalau niche-nya kecantikan, misal cari artis yang memang tampangnya cantik, mulus, cari yang mukanya mulus untuk pemutih gitu, oke? Jadi social proof ini sangat diperlukan. Lebih kuat mana Om testimoni dengan rekomendasi? Dua-duanya kuat. Kalau bisa kalau ada dua-duanya di website kalian itu udah juara pokoknya. Kenapa? Karena secara singkat, secara naluriah orang akan ikut-ikutan. Manusia itu sifatnya adalah ikut-ikutan. Gue bikin copywriting, ntar mungkin ada lagi yang ngeluarin lagi kurs copywriting juga. Ada lagi yang ngeluarin kurs copywriting lagi. Yang satu lagi ngeluarin marketplace, ntar keluar lagi teknik marketplace lain, teknik marketplace tiba-tiba semuanya nongol gitu. Ini adalah teknik ikut-ikutan, social proof. Cara paling gampang untuk social proof adalah datang ke mall, terus begitu lu di tengah keramaian lo langsung, wih lo gitu-gitu, nunjuk gitu. Orang-orang akan langsung ikut spontan ngeliat. Kenapa? Karena orang secara naluriah mereka akan ikut-ikutan. Nah, bagaimana cara bikin social proof ini? Social proof ini nih untuk kalian yang mungkin main Instagram atau ini ya, harus ada yang namanya before after. Before after maksudnya gimana Om? Kan itu ngelanggar tos. No 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 no. Before after nggak harus nggak harus gambar ya, tapi lebih bagus memang gambar. Oke, yang pertama itu struktur untuk bikin rekomendasi atau testimoni biasanya harus ada yang namanya ini. Makasih. Kecil ya. Cuman ketika orang sudah diawali dengan kata-kata makasih, itu biasanya mereka sudah puas. Secara naluriah orang yang ngebaca kata-kata makasih ngeliat, oh bahwa nih orang sudah puas gitu. Oke, ini kecil tapi saya kalau bisa diwajibkan ada makasihnya gitu. Kemudian kedua ada mini story. Mini story-nya ini apa? Mini story itu adalah dia sudah menggunakan produk kita, terus kemudian dia sudah merasakan perbedaan dari sebelum dan sesudah. Ini yang saya sebut before after atau mini story. Kemudian yang ketiga kalau bisa ada gambarnya. Jadi kalau kalian mau naruh yang namanya social proof, testi ataupun rekomendasi dari artis gitu ya, usahakan ada tiga hal ini. Usahakan ada tiga hal ini. Oke. Kalaupun kalian nggak punya, yang ini wajib nih. Jangan cuman kalian ngasih testi bahwa Gan barang sudah sampai, makasih ya. Jangan cuman seperti itu. Tapi begitu mereka sudah bilang barang udah sampai, langsung minta misal produknya produk fashion gitu. Misal produknya produk kerudung. Bu, boleh minta foto ibu menggunakan kerudung yang dari kita nggak? Oke? Yang cantik ya bu, karena kita kan taruh di website ya bu, gitu. Oke, seperti itu. Jadi ada gambarnya. Oke, karena apa? Kalau kalian dagang produk fashion, orang itu sangat memerlukan yang namanya visual. Visual, mereka ngelihat orang cantik nih, pakai baju tersebut. Terus mereka ngebayangin diri mereka itu jadi secantik itu dengan kalau menggunakan baju tersebut gitu. Oke, kenapa saya bilang kalau main fashion ya udah nggak usah ribet-ribet, lo tinggal modal dikit, cari model yang cakep, cari model yang cantik gitu ya. Udah, karena bini gue sendiri, ini gue pengalaman pribadi nih gue nanya, Bun, kalau dia kan hampir tiap hari belanja, hampir tiap hari belanja online. Kenapa sih? Apa faktor apa yang paling bikin bunda selalu beli baju? Dia cuman bilang cantik ya. Cantik apanya? Iya modelnya cantik. Jadi kalau aku pakai aku jadi kelihatan cantik juga. Nah lo, simple banget sebenarnya gitu. Gue langsung nih testinya bukan testi dari kata orang enggak, bini gue sendiri ngomong bahwa
Kalau produk fashion yang paling penting itu adalah kelihatan cakep, kelihatan cantik modelnya. Makanya jangan pernah menggunakan yang namanya patung-patung itu tuh jangan. Carilah kalian modal sedikit lah. Moto-moto begitu paling hanya 500.000, 1 juta, 2 juta. Kalau yang keren-keren dikit mungkin 4 jutaan gitu ya. Untuk dipakai seterusnya gitu. Tapi pasti akan meningkatkan penjualan. Oke, gitu aja. Jadi kalau ngomongin tentang NFT, tentang social proof, usahakan ada 3 hal ini. Makasih. Mini story ini adalah before after dan gambar. Oke, gitu aja. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Kita akan langsung ngebahas tentang bagaimana cara membuat orang merasa cocok dengan apa yang kita tawarkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.